Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas tentang tes kompetensi teknis untuk kebutuhan umum atau P4. Nah, di sini kita akan mempelajari skema penilaian terlebih dahulu. Kemudian kita akan menganalisis soal-soal yang keluar atau yang kemungkinan keluar pada tes kompetensi teknis, yaitu pedagogik dan profesional, khususnya untuk guru PJOK atau guru PNS. Baik, kita langsung saja ke pembahasan berikut ini. Nah, di sini sudah ada format, yaitu untuk passing grade, khususnya untuk mata pelajaran PJOK. Nah, di sini jadi ada 4 kompetensi. Yang pertama itu teknis, kemudian yang kedua manajerial, yang ketiga sosiokultural, dan yang keempat upacara. Nah, untuk teknis sendiri, untuk umum ini soalnya itu berupa pedagogik dan profesional atau kebidangan. Jumlah soalnya ada 90, bobot maksimalnya adalah 5, jika benar 5, jika salah 0. Berarti untuk jumlah bobot maksimal yaitu 450. Nah, untuk nilai ambang batasnya atau passing grade-nya yaitu 170. Jadi, teman-teman minimal harus mendapatkan nilai 170 dari 450. Maka dari itu maksimalkan untuk soal kompetensi teknis ini lebih nilainya lebih dimaksimalkan. Kalau bisa lebih dari 170. Kemudian untuk manajerial dan sosiokultural, ini soalnya 25, cuma ini beda bobot nilainya ada 4. Jadi ini tidak ada benar dan salah, ini nilainya 1, 2, 3, 4. Nah, ambang batasnya atau passing grade-nya yaitu 117. Ini disatukan manso ya. Jumlah bobot 100, untuk manajerial dan sosio itu 80. Jadi 180 nilai keseluruhan atau nilai maksimalnya. Nah, sedangkan ambang batasnya atau passing grade-nya 117. Jadi minimal teman-teman harus masuk ke passing grade atau ambang batas yaitu 117 untuk manso. Dan selanjutnya untuk wawancara, soalnya hanya 10, bobot nilainya 4, ini juga sama, tidak ada benar salah, namun dengan nilai maksimal dan minimal. Jumlah bobotnya 40 maksimalnya, dan ambang batasnya itu 24. Nah, jadi jumlah keseluruhan ada 145 soal. 145 soal ini, jika nilai maksimalnya adalah 670. Nah, sedangkan untuk passing grade untuk umum itu menggunakan sistem passing grade atau nilai ambang batas, terkecuali untuk khusus tidak menggunakan nilai ambang batas. Nah, jadi nilai ambang batas dari keseluruhan adalah 311. Nah, nilai ambang batas ini diambil dari per kompetensi, yaitu teknisnya PG-nya 170, kemudian manso-nya 117, dan wawancaranya 24. Nah, syarat untuk kebutuhan umum bisa lulus, ini syaratnya yaitu harus memenuhi nilai ambang batas atau passing grade yang sudah ditentukan. Nah, ya. Jika sudah passing grade, maka nanti akan di ranking atau nilai yang paling besar secara kumulatif. Tersedia formasi di daerah masing-masing. Kemudian tersedia kebutuhan sekolah induk atau sekolah non-induk dengan catatan sisa dari P1, P2, dan P3. Baik, kita langsung ke pembahasan tes kompetensi teknis. Nah, saya rangkum dari beberapa teman-teman yang sudah melaksanakan tes kompetensi teknis. Khusus untuk kompetensi teknis P4, untuk pedagogik, ini merupakan kemampuan mengajar kita atau cara mengajar, yaitu dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang termasuk dalam perencanaan pembelajaran, yaitu semacam perangkat pembelajaran, RPP atau modul ajar, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan seterusnya. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran atau strategi pembelajaran, ini termasuk model pembelajaran seperti PBL atau Problem Based Learning. Kemudian ada juga PJB atau Project Based Learning, atau Project, Product, dan lain-lain. Ataupun ada juga metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, dan lain-lain. Kemudian ada juga pendekatan pembelajaran seperti scientific inquiry, permainan, dan sebagainya. Dan ada juga media pembelajaran atau sarana dan prasarana.
Kemudian untuk evaluasi pembelajaran atau penilaian, itu bisa disebut dengan assessment. Ini berhubungan dengan pengukuran, kemudian ada tes formatif atau sumatif, dan sebagainya. Ada juga pembelajaran abad 21 yang berbasis ICT dan TIBET atau berbasis teknologi. Kemudian ada juga cara menangani ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, ini mungkin sebagian yang harus kita pelajari, ya, poin-poinnya saja atau kisi-kisi yang sudah saya rangkum untuk pedagogi. Selanjutnya untuk profesionalnya atau kebidangannya, khususnya yang kita bahas adalah kebidangan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga atau penjas. Di antaranya adalah pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian ada perbedaan penjas dan olahraga, tujuan penjas dan olahraga, falsafah penjas dan olahraga. Nah, ini silahkan Bapak Ibu dipelajari, apa itu pengertian, perbedaan, tujuan, dan falsafah penjas dan olahraga. Kemudian yang kedua ada teori belajar. Itu banyak ya, dari teori Gagner, Ausubel, dan sebagainya, seperti behavioristik, humanistik, konstruktivistik, dan kognitivistik. Ada teori perkembangan kognitif anak, seperti sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, operasional formal. Kemudian ada juga teori perkembangan motorik anak, yaitu kognitif, asosiatif, dan otomatisasi, dan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Selanjutnya ada gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Selanjutnya ada gerak dasar dalam permainan bola besar, baik itu permainan basket, sepak bola, bola voli, dan lainnya. Dan juga permainan bola kecil seperti kasti, bulu tangkis, tenis, dan sebagainya. Ada juga gerak dasar renang atau permainan air atau juga sering disebut dengan akuatik. Baik itu dari teknik renang dan juga gaya berenang. Kemudian ada gerak dasar atletik seperti lari, itu lari jogging, sprint, jarak menengah, jarak jauh, dan sebagainya. Kemudian ada lompat, lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi, dan sebagainya, dan lempar. Ada juga gerak dasar senam, baik itu senam lantai, seperti roll depan, back roll, atau roll belakang, kemudian meroda, sikap lilin, dan sebagainya. Dan ada juga senam irama atau ritmi. Mengenai kebugaran jasmani, biasanya ini berhubungan kekuatan otot, seperti push up, sit up, pull up, squat jump, dan sebagainya, dan lain-lainnya. Kemudian ada teknik dalam bela diri, adalah bela diri pencaksilat ataupun bisa bela diri yang lainnya. Kemudian ada disiplin ilmu biomekanika berkaitan dengan anatomi, fisiologi, mekanika, dan ilmu terapan kinesiologi, anatomi, fisiologi, fisika, dan ilmu kesehatan atau ilmu PAL tubuh. Contoh soal nomor 1, ini soalnya lot ya, atau boleh dikatakan lebih ringan. Pak Doni akan melaksanakan tes praktik pada materi ajar gerak dasar lokomotor di kelas 4 SD Karya Bangsa. Contoh praktik gerak dasar lokomotor diantaranya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau soalnya seperti ini, kita langsung garis bawahi saja, atau kata kuncinya yaitu di sini ada gerak dasar lokomotor. Berarti pilihannya yang sesuai dengan gerak dasar lokomotor. Apakah A menendang bola, B melempar bola, C membentuk sikap kapal terbang, D loncat katak, E memutar lengan. Silakan untuk mencoba menjawab. Baik, jawabannya adalah D, yaitu loncat katak. Nah, jadi untuk yang menendang bola itu gerak manipulatif, karena ini berhubungan dengan objek atau menggunakan alat. Kemudian melempar bola juga sama, gerak manipulatif. Membentuk sikap kapal terbang, ini gerak non-lokomotor. Nah, yang ini loncat katak adalah gerak lokomotor, karena ini gerak berpindah tempat. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa soal ini termasuk dalam soal teori. Jadi ini soal hafalan. Nah, yang ditanyakan adalah ilmu yang mempelajari gerak manusia yang salah satu tujuannya agar terhindar dari cedera. Apakah itu fisiologi, kinesiologi, kesehatan olahraga, biomekanika, atau anatomi? Baik, jawabannya adalah kinesiologi. Nah, kinesiologi ini diambil dari kata kinesis, yaitu gerak, dan logos adalah ilmu. Jadi kinesiologi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari gerakan manusia yang efisien, efektif, dan aman.
Tentunya ini aman agar terhindar dari cedera. Jadi jawabannya adalah ilmu kinesiologi. Teknik tangkisan dalam seni bela diri pencaksilat yang berfungsi untuk melindungi kepala dari serangan lawan. Nah, kita garis bawahi yang ditanyakan adalah teknik tangkisan dalam bela diri pencaksilat dan fungsinya itu melindungi kepala dari serangan lawan. Apakah itu tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, tangkisan bawah, atau elakan? Baik, jawabannya yaitu C, tangkisan atas. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Tangkisan atas adalah seperti ini. Untuk menangkis serangan lawan yang melindungi daerah kepala kita. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Nah, jika menemukan contoh soal yang panjang seperti ini, kita tidak perlu membaca semuanya, langsung saja ke pertanyaan. Berikut ini adalah komponen kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan. Berarti apa yang disebutkan dengan komponen kebugaran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Kecuali, nah di sini harus hati-hati, ada kata kecuali. Apakah itu A, daya tahan jantung dan paru, atau komposisi tubuh, daya tahan otot, daya ledak, dan kekuatan otot. Baik, jawabannya D, yaitu daya ledak atau explosive power. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah komponen kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan, ya ada kecuali. Nah, jadi kebugaran jasmani itu terbagi dua. Yang pertama berhubungan dengan kesehatan, yang kedua berhubungan dengan keterampilan. Nah, yang ditanyakan adalah yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu ada daya tahan atau kardiovaskular, komposisi tubuh, ada kelentukan, kekuatan otot, dan daya tahan otot. Jadi yang tidak ada adalah daya ledak. Sedangkan daya ledak ini masuk kepada kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Itu ada kecepatan, kelincahan, daya ledak, koordinasi, dan keseimbangan. Jadi jawaban yang D itu daya ledak atau explosive power. Fase asosiatif dalam belajar motorik berarti siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa mengingat konsep. Siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep yang telah diketahui dan dipahami. Siswa mengerjakan tugas gerak tanpa konsep. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi. Siswa sedang memahami konsep tentang apa yang akan dipelajari. Ya, jawabannya yang B, yaitu siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep yang telah diketahui dan dipahami. Nah, jadi Bapak Ibu ingat kembali, yaitu untuk teori teori gerak perkembangan anak itu ada kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah gerak asosiatif ya dalam motorik anak. Nah, jadi di sini dalam pengertiannya tahap di mana siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Tahap ini juga sering disebut dengan tahap latihan. Jadi jawabannya B, siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep yang telah diketahui dan dipahami. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai, nah ini juga sama, teori atau soal tentang hafalan, apakah itu ontologi, aksiologi, metafisika, epistemologi, dan logika. Jawabannya B, yaitu aksiologi. Nah, untuk aksiologi ini ilmu yang membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapat. Jadi aksiologi ini adalah ilmu tentang manfaat ilmu keolahragaan. Jika Anda selaku guru olahraga memberikan penilaian dengan mengajak peserta didik untuk merefleksikan cara belajarnya. Nah, kegiatan ini termasuk jenis penilaian, apakah itu assessment for learning, assessment to learning, assessment of learning, assessment as learning, assessment nasional. Nah, soal seperti ini adalah masuk ke dalam pedagogik ya, karena di sini yang ditanyakan adalah penilaian dengan mengajak peserta didik untuk merefleksikan. Ya. Artinya ini masih dalam proses belajar. Maka jawabannya adalah D, yaitu assessment as learning. Kita ingat kembali, ada 3 jenis penilaian. Yang pertama assessment of learning, yang kedua assessment for learning, yang ketiga assessment as learning. Nah, untuk mempermudah, assessment of learning ini dilakukan setelah belajar selesai. Kemudian untuk for learning
dilakukan saat pembelajaran dan untuk as learning saat belajar juga. Namun, ada perbedaan antara for learning dan as learning. Nah, untuk assessment of learning ini atau setelah belajar, contohnya seperti ujian nasional atau ujian akhir semester, ini disebut juga dengan tes sumatif atau asesmen sumatif. Nah, kemudian untuk asesmen for learning ini dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini fungsinya untuk memperbaiki pembelajaran, contohnya penilaian formatif. Kemudian untuk asesmen as learning, ini juga sama dilakukan atau dilaksanakan saat belajar berlangsung. Nah, cuma bedanya di sini untuk as learning, kita melibatkan peserta didik, yaitu dengan menggunakan penilaian diri. Contohnya seperti game, kuis, dan lain-lain. Karena di sini adalah mengajak peserta didik untuk merefleksikan cara belajar. Artinya ini melibatkan peserta didik. Maka jawabannya adalah assessment as learning. Berikutnya, contoh soal nomor 8. Nah, di sini kita langsung saja. Ini juga masih teori ya, berkaitan dengan hafalan. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu, di mana individu hanya dipandang dari sisi fenomena jasmani yang termasuk ke dalam, apakah itu teori belajar kognitif Piaget, teori belajar pemrosesan informasi, teori belajar behavior, teori belajar Gestalt, dan classical conditioning. Baik, kita garis bawahi bahwa di sini adalah pembelajaran yang melatih refleks sedemikian rupa ya sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai. Di sini ada kata kebiasaan, berarti di sini ada pola tingkah laku atau sikap. Nah, kata kuncinya adalah tingkah laku atau kebiasaan. Jadi ilmu yang berhubungan, teori yang berhubungan dengan kebiasaan atau tingkah laku siswa, maka itu disebut dengan teori behavioristik atau teori behaviorisme, seperti itu ya. Nah, ini behaviorisme ini merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Berikutnya soal nomor 9, guru mengatakan, nah ini langsung saja. Di sini ada perkataan guru, pukulan kamu sudah baik, namun coba lebih diperhatikan lagi. Rasakan perkenan raket dengan bolanya. Ini berhubungan dengan kegiatan pembelajaran, ya. Nah, yang dikatakan oleh guru ini termasuk ke dalam pemberian motivasi melalui teknik behavior, teknik intensif, teknik akumulatif, teknik superlatif, atau teknik verbal. Baik, karena di sini adalah sifatnya membangun, mengoreksi, dan membangun, maka ini adalah pemberian motivasi melalui teknik verbal. Nah, teknik verbal dapat dilakukan dengan cara baik itu pembicaraan pembangkit semangat, pendekatan individu, diskusi. Nah, langkah-langkahnya adalah memberikan pujian, kemudian memberi koreksi, dan sugesti, dan memberi semacam petunjuk yang dapat meyakinkan peserta didik. Lanjut ke soal nomor 10 yang tidak termasuk dalam gerakan senam lantai. Nah, kita garis bawahi di sini yang tidak termasuk pada gerakan senam lantai adalah apakah itu guling, baik itu guling depan atau belakang, handstand dan meroda, kemudian kayang, tiger sprong, dan lompat tali, sikap lilin, meroda dan kick, handstand, guling dan kayang, flip flap, kayang dan tiger sprong. Ya, jawabannya adalah B, itu kayang, tiger sprong, dan lompat tali. Nah, ini semua adalah gerakan dalam senam lantai, kecuali kan di sini yang ditanyakan yang tidak termasuk. Di sini ada kayang masuk, tiger sprong atau loncat harimau ini masuk. Nah, di sini ada lompat tali. Kalau lompat tali ini tidak termasuk ke dalam senam lantai. Jadi jawabannya yang ini B. Nah, dalam bagian teknik dasar senam lantai adalah ada kayang, split, sikap lilin, berdiri dengan kepala atau headstand, berdiri dengan tangan atau handstand, guling ke depan, guling ke belakang, kick, meroda, lenting tangan, flip flap, dan loncat harimau atau tiger sprong. Jadi tidak ada lompat tali.
Contoh soal nomor 11. Nah, jika soalnya panjang, maka langsung saja ke pertanyaannya. Nah, model seperti ini dilakukan Pak Adi karena pada jenjang inilah siswa kelas 5 SD masih dalam tahap perkembangan kognitif. Jadi yang kita garis bawah adalah perkembangan kognitif usia kelas 5 SD. Apakah itu disebut dengan sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, operasional formal, operasional motorik. Ya, jawabannya adalah C, yaitu operasional konkret. Nah, kita ingat kembali perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Nah, di sini saya sudah mengklasifikasikan ada 4 tahapan menurut perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama yaitu usia 0 sampai 2 tahun disebut dengan tahap sensori motorik. Yang kedua 2 sampai 7 tahun disebut dengan tahap praoperasional. Yang ketiga usia 7 sampai 11 tahun disebut dengan tahap operasional konkret, dan yang keempat ada 12 tahun ke atas disebut tahap operasional formal. Nah, untuk kelas 5 SD ini rata-rata usianya adalah 9, 10, 11 ya. Nah, ini masuk dalam kategori yang 7 sampai 11 tahun, maka disebut dengan tahap operasional konkret. Pak Hari memberikan suatu ilustrasi dalam pelaksanaan passing dalam permainan bola basket. Siswa diminta untuk mencatat permasalahan yang muncul secara kelompok. Nah, udah. Ini sudah jelas kita garis bawahi adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Maka jawabannya apakah itu scientific, problem based learning, project based learning, discovery learning, cooperative learning. Baik, jawabannya ini sangat mudah, yaitu PBL atau problem based learning. Nah, jadi PBL ini atau problem based learning ini yaitu sering dikenal dengan model pembelajaran problem based learning. Ini merupakan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian suatu masalah dari dunia nyata yang diawali dalam pembelajaran. Kenakalan remaja dan olahraga merupakan bagian kajian dari ilmu, apakah itu pedagogi olahraga, antropologi olahraga, sosiologi olahraga, filsafat olahraga, atau psikologi olahraga. Di sini ada kata kenakalan remaja, artinya ini adalah tingkah laku yang berhubungan dengan hubungan sosial ya atau komunikasi. Maka ini sudah jelas ada jawabannya C, yaitu sosiologi olahraga. Nah, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya antara politik, hukum, ekonomi, agama, serta sekolah dan moral. Untuk sosiologi olahraga merupakan ilmu terapan yang mengimplementasikan teori-teori sosiologi untuk digunakan dalam mengkaji fenomena keolahragaan yang sudah diyakini sebagai mikrokosmos kehidupan masyarakat. Nah, fungsinya adalah tercermin dalam kepercayaan bahwa olahraga merupakan sarana penting untuk mengalihkan nilai-nilai budaya kepada individu sehingga karakteristik kepribadian berkembang. Contoh nomor 14. Push up merupakan jenis latihan untuk melatih kekuatan. Nah, ini berarti contoh soal tentang kekuatan otot. Apakah itu otot lengan, bahu, perut, otot kaki, perut, punggung, otot lengan, bahu, dada, otot tungkai lengan, bahu, otot dada, punggung, bahu. Jelas ya, jawabannya adalah C, yaitu otot lengan, bahu, dan dada. Nah, push up ini merupakan gerakan yang bertujuan untuk melatih otot bicep dan tricep dan otot bahu dan otot dada. Hal penting yang menjadi ciri pembeda utama antara pendidikan jasmani dan olahraga antara lain. Nah, ini adalah masuk pada soal perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, apakah yang ini? Pendidikan jasmani diberatkan pada sistem pendidikan final score, sedangkan olahraga kompetitif gain score. Pendidikan jasmani memiliki fokus orientasi pada anak, object oriented, sedangkan olahraga kompetitif pada materi latihan. Nah, kalau kita sudah yakin menemukan jawabannya, tidak usah membaca pada jawaban yang selanjutnya untuk menghemat waktu. Berarti jawabannya adalah B. Nah, di sini untuk perbedaannya dalam materi olahraga itu skill oriented ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian subject oriented berpusat pada materi. Nah, seperti ini juga panjang, langsung saja soalnya. Pengertian pendidikan jasmani pada prinsipnya adalah apakah yang A, pendidikan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya. Kemudian pendidikan olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan. Pendidikan olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran.
Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan industri organik, neuromuskular, persepsual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Ini udah pasti jawabannya adalah D. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pengertian pendidikan jasmani pada prinsipnya, itu bagian integral dari pendidikan secara umum. Dan selanjutnya, soal nomor 17, ini juga tidak perlu dibaca semua, langsung saja pada pertanyaannya. Komponen standar yang tidak termasuk sasaran pembentukan moral dalam Olimpis adalah, nah berarti ini pembentukan moral ya, yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk, berarti kecuali apakah itu kesempurnaan dalam performa, berpartisipasi dengan kegembiraan dan kesenangan, mengutamakan prestasi dalam berkompetisi. Ini juga tidak perlu. Jadi jawabannya C, jelas, yaitu mengutamakan prestasi dalam berkompetisi ini tidak diperlukan dalam Olimpiade. Lanjut ke contoh soal 18. Kegiatan jasmani dilakukan mengandung unsur permainan, perjuangan, atau kompetisi baik dengan diri sendiri, orang lain, maupun alam, dan dilakukan secara sportif dan fair. Ini merupakan ciri umum dari pendidikan olahraga, pendidikan jasmani, penjas orkes, olahraga kompetitif, pendidikan kesehatan, dan rekreasi. Sini jelas kegiatan jasmani yang berhubungan dengan permainan, perjuangan, dan kompetisi. Ada kompetisi, berarti ini adalah olahraga kompetitif. Jawabannya adalah D. Lanjut ke contoh soal nomor 19. Yang bukan tujuan pendidikan jasmani yang disampaikan oleh Butcher adalah ini yang bukan tujuan penjas. Tujuan pengembangan memulai fisik, tujuan pengembangan motorik, tujuan pengembangan mental, tujuan pengembangan sensorik, tujuan pengembangan sosial. Hal ini dimulai dari fisik masuk, kemudian motorik ini juga masuk, gerak, mental juga masuk, psikologinya, hal ini sensoriknya berkaitan dengan membantu individu dalam membuat penyesuaian dengan lingkungannya. Kalau ini sensorik beda, ini yang disampaikan teori sensorik ini Jean Piaget ya kalau tidak salah. Kemudian pengembangan sosial juga masuk. Jadi jawabannya adalah D. Tujuan pengembangan sensorik berkaitan dengan membantu individu dalam membuat penyesuaian dengan lingkungan. Ini tidak termasuk tujuan pendidikan menurut Butcher. Terakhir untuk soal nomor 20, tatkala seorang siswa belajar menguasai teknik sepak bola. Nah, ini untuk contoh soal permainan bola besar. Yang diambil adalah sepak bola. Teknik sepak bola, maka urutan yang paling baik dalam belajar adalah sebagai berikut. Jadi ini silakan Bapak Ibu untuk mengurutkannya dari mulai apakah heading dulu, kemudian shooting dulu, dribbling, hitting. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawab. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, hanya 20 soal saja yang bisa saya sampaikan dan dibahas. Mudah-mudahan ini mewakili atau bermanfaat sehingga ada gambaran untuk mempersiapkan tes kompetensi teknis. Selamat menghafal, selamat belajar, dan pokoknya tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Semoga Bapak Ibu lolos menjadi P3K pada tahun 2023. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Jika ada yang keliru atau tidak sesuai, mohon ditulis di kolom komentar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.